Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Satu Hati, Sapaan Tuhan setiap pagi, edisi Kamis 6 Juli 2023 dari GKJ Condong Catur. Perjumpaan pagi ini kita awali dengan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang maha kasih, kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucap syukur atas berkat pemeliharaan Tuhan ketika kami tadi malam beristirahat. Dan saat ini Engkau telah menyediakan hari baru bagi kami. Oleh karena itu, untuk mengawali hari baru anugerah-Mu ini, kami ingin mendengar dan memahami sebagian dari firman-Mu sebagai bekal bagi kami untuk menjalani kehidupan saat ini dan di saat-saat mendatang. Buka hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak hanya mampu memahami, tetapi lebih lagi kami dapat menjalankan dan mewujudkan firman-Mu dalam hidup keseharian kami. Dalam Yesus kami telah bersyukur dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema pagi ini adalah mendatangkan kebaikan. Bahan bacaan diambil dari Roma bab 8 ayat 27 dan 28 yang akan dibacakan oleh adik Tristan, Jemaat Sekolah Minggu GKJ Condong Catur. Silakan adik Tristan. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Roma 8 ayat 27 sampai 28. Pengharapan anak-anak Allah. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. Terima kasih adik Tristan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah mengalami masalah dalam kehidupan kita. Mungkin bukan hanya sekedar masalah, tetapi masalah yang sangat berat, dan masalah tersebut tidak ada solusi atau jalan keluar untuk mengatasinya. Sebut saja sebagai contoh adalah penyakit yang menyebabkan sebagian organ tubuh kita tidak dapat berfungsi lagi atau cacat, yang harus ditanggung seumur hidup. Atau kita kehilangan seseorang atau sesuatu yang sangat kita sayangi dan sangat berharga, yang tidak mungkin didapat kembali. Tidak ada jalan keluar sama sekali. Bacalah kembali Roma bab 8 ayat 28. Ayat ini mengandung sejumlah makna. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita merupakan kehendak dan rencana Tuhan Yesus Kristus, bukan manusia. Tuhan tidak selalu menjanjikan hal baik dalam hidup. Sesekali manusia akan mengalami tantangan atau cobaan dalam hidupnya. Namun kita juga harus ingat bahwa cobaan yang dialami tidak akan melebihi kemampuan kita sebagai manusia. Tuhan mengerti penderitaan kita, bukan sekedar karena Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu, tetapi karena Dia juga telah mengalami penderitaan di dunia, disalibkan dan mati demi menebus kita. Namun dinyatakan juga bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus supaya kita bisa mengungkapkan isi hati kita. Coba baca Roma 8 bagian akhir dari ayat 26. Jadi Tuhan mengizinkan kita dengan pertolongan Roh Kudus
untuk mengungkapkan isi hati kita dan mengeluh. Dan di situ ada Tuhan yang mendengar, menghibur, dan memberikan kekuatan kepada kita. Inilah sikap yang harus kita wujudkan ketika menghadapi masalah. Haruslah semakin dekat dan semakin akrab dengan Tuhan, bukan mengeluh karena jengkel dan menggugat Tuhan. Cobaan hidup yang datang diizinkan Tuhan untuk membentuk karakter dan iman kita agar menjadi lebih kuat dan lebih baik lagi. Percayalah, sakit, kebangkrutan, dan kesulitan-kesulitan hidup lainnya bukanlah akhir hidup kita, tetapi itu merupakan awal yang akan mendatangkan kebaikan. Kita tidak selalu bisa mengerti tujuan dari setiap tragedi kehidupan. Mungkin kita baru akan mengertinya kelak ketika kita berada di surga. Tetapi kita perlu terus percaya pada rencana Tuhan yang baik. Tuhan selalu hadir dan bekerja, sekalipun di dalam penderitaan yang terburuk, untuk mendatangkan kebaikan. Sekali lagi, Roma bab 8 ayat 28. Tuhan tidak bersuka cita ketika kita menderita, tetapi Dia bersuka cita apabila penderitaan menjadi cara supaya kita menjadi semakin baik dan kuat, semakin serupa dengan Kristus. Jadi jangan sampai penderitaan kita lewati dengan sia-sia. Amin. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan dan menuntun kami untuk mengerti bahwa cobaan hidup yang datang adalah untuk membuat kami menjadi lebih dekat dengan Tuhan, menjadi semakin kuat iman kami, dan akan mendatangkan kebaikan bagi kami, sesama, dan lingkungan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.